mengkhawatirkan dunia yang sudah Allah janjikan. Dunia tuh dapat porsinya masing-masing tuh ada, takarannya sesuai sama yang Allah kehendaki. Tugas kita tinggal jemput. Bismillah, pokoknya jamaah sekarang madep mantep ke Allah, sholat, ngaji, sedekah, berbuat baik. Nanti waktunya pulang kita pasti akan pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita pulang. Nanti ada masanya kita dimuliakan Allah. Orang kalau sabar pasti mulia jamaah. Orang kalau ikhlas pasti mulia. Orang kalau jujur pasti mulia. Jangan kebanyakan berbohong, jangan kebanyakan pola, jangan berbuat yang aneh. Pokoknya manut sama Allah pasti mulia jemaah. Hidup ini berkutat di situ-situ aja. Orang yang jujur mujur, wong sing ra jujur yo mesti ajur. Tidak pernah ada ceritanya kebohongan itu akan dibalut kemenangan tuh, ya tidak. Justru orang-orang jujur, intasdukillah hayasduka, orang jujur Allah tolong. Intasdukillah hayasduka, orang kalau jujur Allah yang akan tolong. Jadi orang jujur, yang api, yang amanah, mulia, sabar. Kalau memang belum saatnya, belum. Yang sabar ya hadirin. Dah, pokoknya yang tani. Bismillah. Yang duren. Ya toh, yang dagang. Jalani semuanya. Bismillah ya Allah. Saya ini hambamu. Engkau pilihkan hamba profesi ini, ya pasti ada maksudnya. Bismillah, saya jalan. Enak jemaah. Hidup ini untuk dinikmati, nggak usah pusing. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan terlalu pusing. Nek mumet kita mumet sendiri. Hidup jangan dibawa pusing lah. Hidup tuh dinikmati. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hidup ini jangan dibawa pusing. Hidup ini dinikmati, disyukuri. Punya satu sifat namanya qanaah. Hidup ini ya disabari, dinikmati, disyukuri. Harus senang hidup, wajahnya coba yang senyum. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hidup itu dapat fadl dari Allah, dapat kasih sayang Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka daripada itu hidup kita harus bahagia. Yang yafrah gitu loh hadirin. Ketemu wajahnya sumringah. Coba senyum hadirin. 1, 2, 3. Lah yang senyum sumringah. Hidup dari kemarin pancet aja. Kenapa bu? Pokoknya gitu loh mas. Hidup kok kayak Allah gak pernah ngasih nikmat sama kita tuh gimana hadirin? Seperti seolah Allah kok nelangsain kita terus menerus. Kita wajahnya ditekuk terus, itu gimana? Jadi hidup tuh fabidzalika falyafrahu, yang bahagia, sing yafrah gitu loh hadirin. Hidup itu harus bahagia. Kalau ketemu sama teman senyum, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum kita pada orang lain dihitung sedekah. Belum bisa sedekah uang, lah kan sedekah senyum bisa atau bisa? Kalau sedekah uang ya nggak semua kita bawa uang, betul? Nggak semua kita juga bisa, ya kan? Tapi kalau sedekah senyum bisa atau bisa? Ya udah senyum semua hadirin. Yang senang hidup itu fabidzalika falyafrahu. Hidupnya yang bahagia, yang senang.
Nggak usah sepaneng, udah serahkan kepada Allah, titip pasrah pada Allah. Ya Allah, kemarin saya atur hidup saya sendiri, mumet. Sekarang hamba serahkan padamu ya Allah, monggo dipun atur mawon. Gitu aja jemaah. Monggo ya Allah, terserah jenengan, hamba manut. Gitu. Belajar ridho. Kita kalau nuntut banding-bandingin hidup sama orang, nanti kepala kita mumet sendiri kok jemaah. Kalau kita hidup banding-bandingin orang, kalau hidup kita banding-bandingkan, kalau hidup kita isinya membanding-bandingkan antara nikmat yang kita punya sama nikmatnya orang, kepala kita akan mumet, pusing sendiri, puyeng sendiri. Ya Allah, itu kok punya, kok saya nggak punya, kok dia dikasih, kok saya belum. Udah, kunci yang terbaik saat ini syukur. Kuncinya apa? Syukur. Punya syukur, belum punya tetap syukur, sehat syukur, sakit syukur, semua syukur. Sebanyak pun apapun yang kita saat ini punyai, toh semua akan kita kembalikan. Semua barang titipan pasti dikembalikan, betul atau betul? Titipan kita hari ini tuh, kendaraan, kediaman, harta, pangkat, jabatan, itu titipan Allah. Titipan Allah, ya masa kita mau haki sendiri kan nggak mungkin. Yang namanya barang titipan pasti dikembalikan. Gak ada barang titipan kok dihaki, itu gak ada. Loh, ini punya aku, gimana kamu ini punyamu? Kan aku yang menitipi, kok kamu ngaku-ngaku ini punyamu? Aneh kamu ini, kan gitu kan. Namanya barang titipan pasti dikembalikan. Sekarang semua dititipi aja. Ada yang titipannya A, B, semua dikembalikan nanti pada akhirnya. Jadi hidup yang bahagia, jangan sedih-sedih. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, ada Allah. Jamaah juga harus tahu ya, kalau bisa jamaah punya satu poin ini kalau mau ditolong Allah. Kata Nabi, kita harus punya satu poin ini kalau mau ditolong Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annan nasra ma'as sabr. Ketahuilah kalau kamu hidup mau ditolong Allah, pegang satu kunci pertolongan Allah. Innan nasr ma'as sabr. Sesungguhnya kesabaranmu mengundang datangnya pertolongan Allah. Jadi kalau mau ditolong Allah, hidup harus apa? Sabar. Mau ditolong Allah, sabar. Mau diangkat derajatnya, sabar. Man talabal ula sahiran layali. Barang siapa yang mau jadi nomor satu, mau jadi yang terbaik di bidangnya, dia harus sabar. Ngaji gini, butuh sabar nggak? Sabar, kakinya kesemutan. Sabar datang malam-malam, berangkat gelap-gelapan, sabar. Tuluz zaman, kata Imam Syafi'i, ilmu diraih dengan tuluz zaman, belajar terus menerus melintasi zaman. Ada yang datang jamaah ngaji dari tahun 2017, ada yang dari 2020, ada 2021, ada. Sekarang 2026, berarti udah berapa tahun kita? Hampir 10 tahun. 2026 berarti itu kan melintasi zaman. Ada yang dari dulu, ada dari zaman dulu sampai sekarang ngaji, ada yang dulu ngaji terus udah nggak ngaji lagi, pasti ada.
Ada yang dulu ngaji terus nggak ngaji terus ngaji lagi, ada. Namanya zaman tuh begitu hadirin, melintasi zaman kan, terus melintasi zaman. Kita ngaji sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi, sampai besok kita masuk ke liang lahat baru berhenti belajar. Ngaji ya jemaah, ngaji setahun sekali Ustadz, nggak apa-apa, bagus jemaah, bagus, sangat bagus. Ngaji setahun sekali, tabligh akbar, reng, bagus, silahkan datang tabligh akbar di lapangan, di mana, monggo datang. Nanti untuk jaga, ada yang ngaji 1 bulan sekali, selapanan sekali, sepekan sekali, bahkan mudah-mudahan nanti bisa ngaji setiap hari. Pokoknya sekarang jamaah bisanya gimana? Ustadz, saya bisanya ngaji setahun sekali. Nggak apa-apa, monggo setahun sekali. Kajian di lapangan, ngaji di mana? Lapangan-lapangan biasanya kan, di lapangan terbuka kajian, monggo datang, nggak apa-apa. Nanti pas wayahnya sebulan sekali ada selapanan, monggo selapanan. Nanti kalau misalkan pas ngajinya sepekan sekali, syukur bisa tiap hari. Tapi kalau nggak bisa, live streaming. Ustadz, saya udah live streaming kok muter-muter, paket datanya habis. Beli paket data. Enak gak jemaah hidup? Just dipikir enaknya aja jemaah. Kalau terlalu tinggi nanti mumet Jangan mumet-mumet lah hadirin. Hidup yang bahagia, yang tenang. Jangan overthinking. Ayo mas-mas, mbak-mbak, ya Allah, siapa orangnya ya Allah? Udah gak usah dipikir. Allah tak kasih yang terbaik. Ya Allah, anak saya gimana, belum punya kerjaan, doain biar anaknya punya kerjaan. Kalau seorang ibu udah berdoa, walah jamaah, apapun Allah berikan. Kalau seorang ibu sudah berdoa, apapun ikhtiar anak itu, Allah akan membantunya, mendorongnya, memudahkannya. Makanya ibu, bapak sering-sering doain anak. Kata Nabi, salah satu doa mustajab adalah dakwatul walid liwaladih, doa bapak dan ibu untuk anaknya. Anak kita doain. Kalau seorang ibu sudah berdoa, kalau seorang bapak sudah berdoa untuk anaknya, ya Allah sukseskan anakku, sukses jemaah. Ya Allah tinggikan derajat untuk anak-anakku dengan ilmu, tinggi derajatnya hadirin. Ya Allah izinkan anakku meluaskan dirinya kepada manfaat untuk lebih banyak umat, manfaat anak kita. Ya Allah izinkan anak-anak hamba barokah hidupnya. Maka bapak ibu jangan pelit-pelit mendoakan anak. Bangun, yang prihatin, kita harus prihatin jamaah. Orang dulu bilang bahasanya tuh kita harus prihatin dulu, biar nanti anak-anak kita itu jadi orang baik. Prihatin di sini maksudnya gimana? Kita harus prihatin ini ya, bangun malam, sholat tahajud, prihatin puasa sunnah, prihatin ya kalau punya harta jangan semuanya dipakai, disisihkan, disedekahkan, latihan prihatin. Man talabal ula, siapa yang mau jadi yang terbaik, sahiral layali, dia harus begadang semalaman. Ada dalam kitab Umdatul Ahkam ada kan? Atau kalau enggak kitab yang sebelum-sebelumnya itu. Man talabal ula sahiral layali, orang kalau mau jadi yang terbaik dia harus rela begadang, belajar semalam suntuk. Jangan pelit-pelit doain anak. Harus prihatin, bangun, sholat, sedekah, deres Quran. Habis deres Quran jangan langsung ditutup, baca doa, ya Allah lewat wasilah amal solih hamba baca Quran, tolong anak hamba lembutkan hatinya, anak hamba sukseskan hidupnya,
berkahi semua mimpi-mimpinya. Amin ya Allah. Begitu hadirin, harus sering-sering doain anak. Setiap hari doain anak, jangan sampai nggak doain. Udah jam 6, alhamdulillah. Ya Allah, kami mendoakan mudah-mudahan semua yang hadir ini rezekinya melimpah. Ya Allah, semoga kami semua hidupnya barokah, umurnya penuh istiqomah, rezekinya berlimpah, anak cucu turunan-turunannya solih-solihah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, bisa segera haji wukuf di Arafah, segera sering umroh sujud depan Ka'bah. Jadikan hidup kami adalah hidup yang sering istiqomah. Jadikan hidup kami hidup yang paling kuat istiqomah. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sehat. Ini hari Jumat, teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, hari Jumat. Kalau ada yang mau membersamai program masjid bisa scan QRIS sebelah sini. Ini ada QRIS. Atau hadirin mau membersamai pembangunan gedung penghafal Quran bisa langsung ke Bank Muamalat 50900196666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Maf, atau bisa hubungi admin 0812 1025 0812 1025. Kita lagi bangun gedung penghafal Quran 4 lantai, jamaah nanti bisa ditengok. Itu amal jariah kita. Besok kita meninggal itu difungsikan untuk banyak kebaikan. Doain kami seger, sehat, waras, istiqomah, meninggal di Madinah, meninggal husnul khatimah. Dan terakhir, hadirin kalau ada yang mau ikut berkurban di Masjid Muhammad Al-Fatih bisa langsung datang, bawa kambingnya, bawa sapinya boleh. H-2 atau H-3. Atau kalau mau ikut saya titip uang aja Ustadz, nanti dibelikan di sana, itu juga bisa. Kambing 3 juta, 1/7 sapi 3,5 juta. Hubungi nomor WhatsApp 0812Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, telah dibuka PAUD, KB, TK, SD dan S1. Yang SD, KB, PAUD, TK itu laki-laki dan perempuan. Yang S1 asrama di sini, ngafalin Quran di sini, baru khusus laki-laki saja. Hadirin kalau mau mendaftar hubungi juga ke nomor yang tadi bisa, nanti dikasih nomor secara spesifik, atau lihat Instagramnya STDI Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Begitu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.